Insya Allah hari Kamis atau hari Jumat sudah memasuki bulan Ramadan. Kamis besok, Kamis lagi. Jadi ada yang Kamis, ada yang Jumat. Hal yang harus kita persiapkan di dalam menghadapi bulan Ramadan adalah yang pertama, kita harus bergembira, harus senang, karena hadis Rasulullah SAW menjelaskan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alam nira. Orang yang gembira, senang, bahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Ini yang harus kita persiapkan. Sebab ciri-ciri orang munafik adalah orang yang resah kalau mau datang bulan Ramadan. Itu ciri-ciri munafik. Kalau Bapak merasa senang bulan Ramadan akan tiba, tandanya Bapak hatinya bagus. Yang kedua yang perlu dipersiapkan menghadapi bulan Ramadan adalah kita membersihkan diri secara zahir, itu baik pakaian, rumah, ciptakan momen yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, agar anak cucu kita di dalam rumah merasa berkesan, sehingga nanti selalu rindu dengan bulan Ramadan. Karena orang tua saya biasanya kalau bulan Ramadan rumahnya bersih, wangi, pakaiannya wangi, bau harum-harum seperti di Mekah dan segala yang lainnya. Ini sunnah ternyata Bapak. Sunnah untuk menyambut bulan Ramadan, kita menyiapkan diri dengan menciptakan momen atau tradisi di dalam keluarga kita, sehingga akan selalu rindu dengan bulan Ramadan. Kalau di kampung-kampung biasanya Pak, masuk bulan Ramadan, rumah dicat, dibersihkan, rumput-rumput dibersihkan. Bukan hanya satu rumah, satu kampung. Sehingga orang kampung itu senang kalau mau masuk bulan Ramadan, karena ada tradisi-tradisi yang unik dan indah di dalamnya. Selanjutnya di dalam bulan Ramadan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam bulan Ramadan ada yang namanya mubtilat, ada yang namanya muhbitat. Apa itu mubtilat? Mubtilat itu sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja sesuatu yang membatalkan puasa? Yang pertama, masuknya sesuatu melalui dua lubang telinga. Lagi mandi telinganya, lagi mandi air masuk ke telinga, itu batal, kecuali kalau mandi junub atau mandi besar. Lagi mandi junub air masuk ke dalam telinga, tidak batal. Tapi kalau sedang mandi biasa masuk ke dalam telinga, batal. Yang kedua, masuknya sesuatu melalui lubang hidung. Lagi wudhu, ngisep air ke hidung terlalu keras, pedes ininya, itu berarti bertanda airnya masuk, batal puasanya. Selanjutnya, masuknya sesuatu melalui jalan depan, kelamin. Dan bagaimana caranya memasukkan sesuatu kayak kita kerjaan aja? Ini kalau di dalam kitab-kitab dijelaskan kencing di dalam air. Jadi orang sekarang mungkin nggak ada, orang dulu. Orang dulu itu kan sambil ngadem, sambil nunggu sore, mandinya di sungai. Sambil mandi, sambil kencing. Apalagi yang kencing perempuan. Perempuan kencing di dalam sungai, blepok, 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 blepok. Itu ada yang ketarik masuk, batal. Selanjutnya, masuknya sesuatu melalui jalan belakang, dubur, itu juga batal. Nah, selain masuk dari yang tadi saya sebutkan tidak batal. Contoh, masuknya air ke dalam mata tidak batal. Sedang puasa sakit mata, ditetesin obat mata tidak batal. Kenapa? Sebab mata tidak ada lubang yang tembus ke lambung. Sedangkan telinga, hidung, mulut, jalan depan, jalan belakang itu tembusnya ke lambung. Jadi tidak batal kalau kita puasa, mengobati mata tidak batal. Sekalipun terasa pahit di tenggorokan. Biasanya kan kalau habis mengobati mata pahit di sini, itu gak batal. Sehingga orang yang berpuasa memakai sifat tidak masalah.
masuknya sesuatu tidak melalui lubang, ini nggak batal. Contohnya suntik. Nah, di puasa disuntik. Yang penting suntiknya kalau nggak dari bokong, kalau nggak dari tangan, ini nggak batal. Karena ini bukan melalui lubang. Bagaimana dengan infus? Infus ini ada dua jenis. Ada infus ini merupakan makanan. Orang 1 bulan diinfus, orang 1 bulan dirawat di rumah sakit kan nggak makan. Jadi makannya melalui infus ini batal puasanya. Ada lagi infus itu untuk memasukkan obat. Nah, kalau ini tidak batal puasanya. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan mubtilat, perkara yang membatalkan puasa. Agar puasa kita sah, kita harus menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan. Selanjutnya muhbitat. Muhbitat itu Pak, puasanya sah, puasanya tetap sah, cuman pahalanya hilang, tidak ada sama sekali pahalanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu jaza ilal ju' wal 'abs. Banyak sekali orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Ini puasanya orang yang seperti apa? Pertama, puasanya rajin tapi ngegibah lebih rajin. Rajin puasanya dari tanggal 1 sampai selesai, tapi ngegibahnya lebih rajin. Habis sahur ngegibah, habis duhur ngegibah, habis asar di masjid orangnya mah, habis tadarus nunggu maghrib biar gak kerasa ngomongin orang. Ini gak kerasa puasanya sah, tetapi pahalanya habis. Yang kedua, puasa mah puasa, cuman dia banyak membohongi orang. Ini juga pahalanya habis. Yang ketiga, puasa mah puasa, cuman tidak menjalankan kewajiban. Sholat enggak. Nah, ini pahalanya habis. Habis sahur tidur, bangun-bangun mau tarawih, subuh 12, zuhur 12, asar 12, isya 12, bangun-bangun alhamdulillah saya bulan ini full puasanya 30 hari. Ya full, tidur habis sahur, bangun habis tarawih. Ini pahalanya hilang. Puasanya gimana? Sah. Puasa ini yang penting tidak makan, tidak memasukkan sesuatu melalui lubang anggota badan, sah puasanya. Tapi pahalanya ini nih. Nah, ini nih puasanya kita itu hanya puasa yang masih menjaga haus dan lapar, tetapi tidak bisa menjaga ucapan kita, lisan kita, pandangan kita, tangan kita, kaki kita. Ini yang belum bisa kita jaga. Puasa, tapi kalau ada janda lewat berheno, dilihatin setengah jam didengarkan baik. Ini yang mengurangi pahala. Tapi kalau yang menghilangkan pahala, tadi yang saya sebutkan itu. Ada orang puasanya rajin, tetapi menjalimi lebih rajin. Tetangga dizalimi, ini hilang pahalanya. Ada lagi orang puasanya rajin, tetapi melakukan kemungkaratan. Puasa orang yang bulan Ramadan, tetapi dia melakukan kemungkaratan, maling, nyuri. Jadi siang puasa malingnya keliling dari target, siang puasa malingnya nyolong ayam, siang puasa malingnya nyolong motor. Sah puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Melakukan kemungkaratan, itu namanya mubiqah. Nah, kita jaga puasa kita agar bukan hanya sah, tetapi juga mendapatkan pahala yang besar daripada puasa. Seperti dikatakan dalam hadis bahwa semua amal diberitahu pahalanya berapa kecuali puasa di bulan Ramadan, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Saking banyaknya puasa, pahala puasa Ramadan sampai malaikat tidak diizinkan untuk mencatat pahalanya. Jadi kita manfaatkan bulan Ramadan untuk ladang amal kita yang luar biasa, bukan hanya puasa yang dilipat gandakan pahalanya, tetapi ibadah-ibadah lainnya juga dilipat gandakan, termasuk sedekah dan juga tadarus Al-Quran. Kalau bisa Bapak punya target 1 bulan minimal khatam Al-Quran, minimal khatam Al-Quran, dan juga rajin sedekah di bulan Ramadan.
Itu namanya muhbiqat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekilas tentang bulan Ramadan. Dan jangan lupa bayar masalah zakat. Ini penting zakat. Sebab banyak sekali orang yang hartanya tidak berkah, yang kemudian uangnya banyak tetapi tidak bisa membuat dia rajin ibadah. Ternyata karena harta yang dia miliki tidak diberikan kepada mustahiknya. Kalau kita fokus kepada zakat ini saja, zakat profesi. Karena zakat tani ternak, di sini gak ada yang tani, gak ada yang ternak. Zakat profesi, pekerjaan, itu zakatnya sama seperti zakat emas. Apabila sudah mencapai 1 tahun dan harta yang kita miliki, hasil kerja kita, hasil usaha kita mencapai sekitar 75,50 gram, atau kalau dibulatkan 75 gram. 1 gramnya kalau nggak salah 900.000, berarti 75 gram kalau diduitkan, diuangkan sekitar 70 juta. Udah begitu aja hitungnya. Dalam 1 tahun kita mempunyai uang sebesar 70 juta lebih, dan 70 juta ini hasil daripada usaha dan kerja kita, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Bagaimana cara menghitungnya? Setiap 1 juta diambil 25.000. Berarti kalau 70 juta berapa zakatnya Pak? Per 1 juta diambil 25.000. Berarti kalau 70 juta ya kurang lebih 1 juta 200. 1 tahun kita punya uang 70 juta lebih. Zakat ini wajib. Zakatkan kepada fakir, miskin dan lainnya hanya 1 juta 200. Panggil fakir miskin atau kita yang mendatangi mereka, mau 1 juta 200 itu diberikan langsung kepada 1 orang fakir dan miskin boleh, atau dibagi 100.000, 100.000, yang penting 1 juta 200 dibagikan. Mau dibagikan kepada 1 orang ataupun lebih tidak masalah. Ini penting sekali, zakat harus diberikan. Kepada siapa zakat itu diberikan? Yang pertama kepada fakir, kedua miskin, ketiga orang yang punya hutang, keempat orang yang sedang berada di sabilillah, orang yang berperang, kemudian orang ibnu sabil, musafir, santri itu termasuk ibnu sabil. Kepada amil zakat juga itu diberikan kepada mereka. Selanjutnya masalah sholat Idul Fitri. Ini saya jelaskan sekarang, nanti diulang lagi. Sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad, dan lebih sunnah lagi kalau dilakukan secara berjamaah di dalam masjid atau di lapangan. Yang perlu diperhatikan itu adalah biasanya masalah membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama, ya kan? Rakaat kedua 5 kali. Ini kalau imamnya lupa, tidak membaca tasbih dan takbir lupa, biasanya begitu. Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah, tidak takbir 7 kali. Ini nanti nggak usah sujud sahwi, tidak usah, dan semakmum tidak usah mengingatkan subhanallah, tidak usah, karena makmum yang mengingatkan subhanallah batal dia sholatnya. Apabila imamnya sujud sahwi diikuti oleh para jamaah juga batal satu masjid sholat Idul Fitrinya. Padahal ditunggu-tunggu dari tanggal 1 Ramadan Idul Fitri itu, pas sholat batal semua. Keluar dari masjid mah pede kayak orang sah. Alhamdulillah begitu status saya selesai sholat Idul Fitri, walaupun tidak baca tasbih dan takbir, tapi saya tambah pakai sujud sahwi, ternyata batal. Kalau lupa sudah batal sah, karena itu bukan sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi. Dan di dalam bulan sholat Idul Fitri sunnah memanjangkan khutbah dan mempercepat sholat. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sunnah memperpanjang sholat dan mempersingkat khutbah. Jangan sebaliknya, khutbah Jumat setengah jam kayak tabligh akbar, sholatnya bacaannya kuliah kulhu. Nah ini yang tidak sunnah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-iddatu, ini masalah iddah. Apa yang dinamakan iddah? Yang dinamakan iddah itu al-iddatu muddatun tatarabbasu fiha al-mar'ah aqiba firaqi zawjiha. Yang namanya iddah itu Bapak, waktu yang diberikan kepada seorang perempuan setelah pisah dari suaminya. Pisah ini bisa jadi karena tiga. Yang pertama karena cerai, yang kedua karena wati syubhat, yang ketiga karena ditinggal mati oleh suaminya. Orang yang dicerai oleh suaminya haram nikah lagi sebelum masa iddahnya habis. Berapa iddahnya wanita yang ditalak 1 dan talak 2? Iddahnya adalah 3 sucian. Setelah dicerai kemudian haid, setelah haid suci 1, nanti haid lagi kemudian suci 2, nanti haid lagi suci 3. Silahkan menikah. Dan selama masa iddah, 1, perempuan ini masih wajib dinafkahi, bahkan diberikan tempat tinggal oleh mantan suaminya. Jangan ini mau dicerai, suaminya langsung cari istri lagi, sedangkan mantan istri yang masih dalam masa iddah dibiarkan tidak dinafkahi. Ini dosa besar karena masih wajib dinafkahi. Dan selama masa iddah boleh bagi mantan suami untuk rujuk. Bagaimana cara rujuk? Cara rujuk cukup ngomong, "Mah" atau "Neng, sekarang mama papa rujuk kembali." Sah, sudah jadi istrinya. Sekalipun dia tidak mau, enggak malah suruh siapa kemarin nyerai-nyerai mama, tahu-tahunya ngajak rujuk lagi, enggak mau, tetap jadi istrinya. Mau ngamuk, mau banting pintu, mau manek genteng, tetap jadi istrinya. Kalau sudah dia mau rujuk, dan tidak butuh saksi, karena saksi itu sunnah. Bagusnya ada saksi biar gak jadi fitnah. Khawatir kata tetangga, ini orang udah cerai kok masih boncengan. Nah kalau ada saksi kan, wah dia udah rujuk, saya saksinya, begitu. Jadi sunnah saja saksi. Dan selama masa iddah, perempuan ini haram keluar rumah kecuali urusan-urusan yang mendesak. Haram. Kenapa haram keluar rumah? Karena masih wajib dinafkahi oleh mantan suaminya. Jangan ini mau barusan cerai langsung update status, foto selfie cantik biar ada laki-laki lain yang menikahi, itu haram. Yang kedua, adanya iddah ini asali watu syubhatin, wati syubhat. Wati syubhat itu begini Pak. Nah kalau zaman dulu mungkin begini, misalkan ini nyontohinnya agak susah. Misalkan beginilah, Pak Asri, maaf nih Pak Asri ya, namanya saya pinjem buat contoh. Istrinya Pak Asri, maaf ini Pak ya, buat contoh doang. Istrinya Pak Asri misalkan nelfon ke tetangganya namanya Sarboa misalkan. Sarboa lagi di mana? Ini lagi di rumah Bu, sini dong, kita nyeblak bareng, udah lama gak makan seblak. Oh ya Bu, kebetulan saya juga mau makan seblak. Datang Mas Sarboa ke rumah istrinya Pak Asri. Kata Ibu Asri, "Bu tunggu di sini ya, saya mau beli seblak malam-malam." Pergi itu Ibu Asri beli seblak, ternyata seblaknya ngantri sampai sejam. Pak Asri datang pulang kerja, capek, kepala pusing. Ternyata tetangga Ibu Asri karena kelamaan nunggu tidur di dalam kamar istrinya Pak Asri. Berhubung Pak Asri lagi capek, lagi pusing, masuk kamar, wah kebetulan saya lagi pusing, lagi pengen, istri udah nungguin aja katanya. Main terobos, jibret, berat. Ternyata pas ngelirik, astagfirullah, ternyata bukan istri saya. Sama-sama kaget, tapi kaget-kaget gak berhenti. Datang istrinya datang ribut, dan ini namanya wati syubhat, haram.
nggak haram karena pasti dia tahu dikira istrinya, nggak haram. Halal diomong halal ya bukan istrinya, makanya disebut syubhat. Yang namanya syubhat itu ma bainal halal wal haram, dikatakan halal bukan istrinya, dikatakan haram nggak sengaja. Yang penting ketika tahu langsung berhenti. Astagfirullah, maaf ya Pak, tapi nggak berhenti. Ini mati syubhat. Nah, setelah ada kejadian seperti itu, perempuan tadi itu jangan dulu menikah sebelum iddah. Jadi harus nunggu 3 sucian. Kenapa? Khawatir kalau misalkan langsung menikah intibas antara sperma yang laki-laki yang pertama dengan sperma laki-laki yang kedua, sehingga status anaknya ini anak siapa ini? Maka ditunggu 3 bulan, 3 sucian. Kalau kata hamil, tunggu sampai melahirkan. Kalau kata tidak hamil, tunggu sampai 3 sucian. Itu namanya wati syubhat. Wasalisu, dan yang ketiga wafatu zaujin, meninggalnya si suami. Nah, seorang perempuan suaminya meninggal, jangan langsung nikah, tunggu dulu beres masa iddah. Fa'idatul furqati wa syubhati bisalasati quru, iddahnya cerai atau wati syubhat tadi itu 3 sucian. Ingkana stahidu, apabila haid. Bagaimana dengan perempuan yang sudah tidak haid, menopause, sekitar umur 60 tahun ke atas, itu biasanya perempuan sudah tidak haid. Atau seperti zaman dulu, perempuan umur 7 tahun sudah dinikahkan kemudian cerai. Bagaimana menghitung iddahnya? Karena dia sudah tidak haid atau belum haid. Nah, kalau belum haid atau sudah menopause, maka iddahnya 3 bulan, hitungan bulan. Kalau yang masih haid, pakai iddah sucian. Nah, tergantung suci dan haidnya, 3 bulan. Wa buatil hamli ikanat hamilan, apabila perempuan itu hamil kemudian cerai, maka iddahnya sampai melahirkan. Beres melahirkan, silahkan menikah lagi. Wa bisyarti ayang fasila jami'uhu, dan juga dengan syarat rahimnya benar-benar sudah kosong daripada anak. Sehingga misalkan ada seorang perempuan hamil kembar 4, misalkan hamil kembar 4, dicerai oleh suaminya, maka iddahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan semua anak yang ada dalam kandungannya. Sehingga kalau baru 1 yang lahir, masih ada 3 lagi. Ini belum habis iddahnya. Besok keluar lagi yang 1, tinggal 2, belum habis iddahnya. Kalau sudah merosot kabeh dalam perutnya sudah tidak ada anak, baru iddahnya selesai. Silahkan menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan apa sih konsekuensi perempuan yang dalam masa iddah? Nah, 1, kalau talaknya atau cerainya ini cerai 1 dan cerai 2, maka perempuan ini selama masa iddah haram keluar rumah. Tapi bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, itu iddahnya 4 bulan 10 hari, Pak. 4 bulan 10 hari, jangan dulu menikah. Jangan kayak perempuan zaman sekarang, belum 7 hari suaminya udah cari laki-laki lain, posting TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. Itu haram ya. Kenapa? Hargai suami kita yang baru meninggal. Di suami baru dikubur udah cari laki-laki lain. Nah, wajib bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib ihdad. Apa itu ihdad? Ihdad itu tarbut tatayub, haram pakai minyak wangi. Selama 4 bulan 10 hari, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya haram memakai minyak wangi. Yang kedua, watazayyun bilul busi masbuk, haram memakai pakaian yang bermotif. Kayak almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, itu kan beli bebek pakaiannya hitam terus, itu begitu harusnya. Jangan
juga tidak boleh kecuali ada ujur. Kalau nggak pakai sifat belekan ini itu nggak apa-apa. Wadahni rosin, bahkan meminyaki rambut juga tidak boleh. Wahidul wajib, memake up wajah tidak boleh. Wal atraf, memakai pacar kuku juga haram. Wahala tanadufun bi ghuslin, tapi kalau mandi pakai sabun boleh. Wati syafun, menyisir rambut boleh. Waqal adfar, menggunting kuku boleh. Tapi selain ini tidak boleh. Sampai beres 4 bulan 10 hari, itu berarti udah 40 ya. Yang 40 silahkan menikah lagi. Ahkamul iddah, beberapa hukum yang berkaitan dengan wanita yang sedang iddah. Ala zauji suknal muqtadati walau biujratin. Ini wajib Pak. Wajib bagi mantan suami setelah cerai, apabila si istrinya ini tidak punya tempat tinggal, mungkin selama menikah istrinya ikut kepada suami, kemudian cerai, maka wajib mantan istri ini harus diberikan tempat tinggal walau biujratin, sekalipun itu dikontrakin. Mah, karena mama sekarang sudah saya cerai, nggak boleh dong tinggal bareng satu rumah. Nah terus gimana Pak? Kan saya nggak punya rumah. Selama ini saya ikut ke papa, saya kontrakin di kontrakan sebelah. Begitu. Itu wajib dikontrakin selama masa iddah. Kalau udah beres masa iddah, lalu sudah lepas tanggung jawab. Wa yahrumu 'alaiha al-khalwatu biha wa masakanatuha wa dukhul 'alaiha illa ma'a nahwi mahram. Haram Pak ketemuan mantan suami, ketemuan dengan mantan istri yang mantan istrinya ini masih masa iddah. Ketemuan itu haram kecuali ditemani dengan mahram, sama kakaknya, bibinya, uanya, atau ditemenin siapa lah. Kalau berdua haram. Sekarang banyak kejadian udah cerai, begitu ketemuan satu mobil karena merasa ini dulu istrinya, kejadian kayak suami istri lagi, kan haram. Apalagi zaman sekarang perselingkuhan banyak sekali. Nah, ngomong wati subhat tadi termasuk perselingkuhan juga. Misalkan ada seorang perempuan yang sudah punya suami selingkuh dengan laki-laki lain, selingkuh, ketahuan sama suaminya. Nah, ketahuan sama suaminya, akhirnya suaminya marah, dicerai. Ternyata kamu di belakang saya seperti itu ya, saya cerai sekarang. Nah, setelah dicerai oleh suaminya ini, jangan dulu menikah dengan laki-laki lain. Atau beginilah, ada seorang perempuan, misalkan ada seorang perempuan selingkuh dengan laki-laki lain, berhubungan seperti lain suami istri. Nah, itu setelah berhubungan seperti itu, jangan dulu digunakan oleh suaminya, biar ketahuan anak ini jelas. Wa 'alaiha mulazamatu maskanin kana asfihi inda furqati zawjiha aw matihi ila iddah. Nah, memberikan kewajiban memberikan nafkah dan juga tempat tinggal kepada mantan istri ila iddah itu sampai iddahnya habis, sehingga fala takhruju minhu illa li daruratin aw hajatin. Haram wanita yang sedang iddah keluar rumah kecuali illa li daruratin, karena darurat, aw hajatin, atau karena ada hajat, kebutuhan. Silahkan kalau begitu. Hadza fi ghairi raj'iyati wal ba'ini al-hamil. Ini berlaku untuk selain daripada talak raj'i dan talak ba'in. Talak ba'in itu talak 3. Kalau talak raj'i talak 1, talak 2. Amma huma fala takhrujani li ghairi daruratin ila bi'idni zawji liqyamihi bi jami'i mu'anihima wujuban. Jadi begini Pak, wanita yang sudah dicerai tapi masih dalam masa iddah, ini saja haram keluar rumah tanpa seizin mantan suaminya karena masih wajib dinafkahi. Apalagi yang masih status suami istri. Istri haram keluar rumah tanpa izin suami.
Wanita meminta cerai ini lebih bahaya, lebih bahaya. Itu dilaknat oleh Allah dan semua makhluknya Allah, baik di darat maupun di lautan. Ini apabila si laki-lakinya bertanggung jawab, artinya secara nafkah zahir maupun batin masih memenuhi. Tiba-tiba istrinya minta cerai, ini biasanya kayak karena ada orang ketiga, itu dilaknat. Kecuali kalau suaminya tidak memenuhi nafkah, secara batin dipenuhi, secara zahir tidak. Silakan istri meminta cerai atau menggugat cerai ke hakim, atau secara zahir memenuhi tapi secara batin tidak memenuhi. Nah itu boleh digugat cerai. Ini tidak dilaknat perempuan seperti ini. Nah, ada yang nanya, Ustaz, ada hadis itu yang bunyinya apabila seorang suami meminta dilayani batinnya, maka dalam keadaan istri ini menaiki onta di tengah padang pasir pun wajib harus melayani, wajib harus melayani lizauji kepada suaminya, gitu kan? Ya kurang lebih teks hadisnya begitu. Berarti Ustaz, kalau suami minta istri wajib melayani, wajib. Dalam keadaan naik onta di tengah padang pasir, wajib. Apabila suaminya ini istiqmal, artinya dia sempurna menjalankan tugasnya kepada istri. Kalau tidak, maka tidak wajib istri melayani. Misalkan ada pekerjaan suami yang dilakukan oleh istri, kemudian istri diminta melayani suaminya, istrinya menolak, ini enggak masalah, enggak jadi dosa. Wajar menolak karena mungkin capek, lelah, ataupun letih.